Ini saya bawa dari Panama Barbershop dari Bang Berjo. Untuk potongan tublak, pola poni apakah berbentuk lurus rata ataupun berbentuk lurus V? Dan untuk pembuatan potongan tekstur rambut atas potongan tublak apakah dibikin semua rata? Waduh, panjang ya. Coba ulang. Panjang. Bisa jawab. Oke, ini mau jawab dulu dah. Apa? Tuh kan lu juga nggak tahu kan? Ulang. Untuk potongan tublak pola poni apakah berbentuk lurus rata ataupun berbentuk lurus seperti huruf V? Untuk pola poninya apakah berbentuk huruf rata atau berbentuk huruf V gitu ya? Oke. Kira-kira apa jawabannya? Nanti koma akan kita jawab ya. Ya, untuk polanya itu gue biasanya bikin V supaya tidak menjadi terlalu rata. Tapi V-nya benar-benar V banget atau ya? Ada lebih ke oval sih. oval ya. Karena gini, biasanya kalau kita potong rata, ketika rambutnya kering, itu akan jadinya gini loh. Oke. Kalau rambutnya kering, dia nantinya semana? Begini. Gitu. Jadi ketika kering berubah, gitu. Main amannya adalah jangan sekali-sekali potong rata, potongnya begini. V, oval. Di bagian hidung sini. Nggak maksudnya Dahi. Ya, dahi. Itu lebih panjang supaya nanti pas keringnya dia naik menjadi lurus gitu. Gitu ya. Jadi berbeda loh. Bahkan ketika sudah dicukur pun masih bisa berubah. Iya. Makanya saya kadang-kadang kalau di barbershop kok keren sampai rumah kok kayak nggak gini kemarin gitu. Iya. Gimana konsepnya nih sekarang? Kacanya kayaknya ada sesuatu juga. Iya, karena kacanya apa dibego-begoin, di notice gitu kan nggak tahu kita. Benar. Terjawab ya. Kalau dari barber tuh kayak kita ganteng banget ya. Benar. Keren. Ada jeepnya juga mungkin yang di kaca-kaca. Beda itu gini, naik motor nggak pakai helm tuh pasti. Oh naik motor keren rambut gue bro. Sampai rumah, kok gitu ya? Aneh, tapi bagus lah. Itu tadi cara mengatasinya supaya ya, customernya nggak kayak gitu nanti sampai rumah gitu kan. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Sebuah buat belum nih? Sebelah sana belum nih? Iya nih. Ada nggak nih pertanyaannya? Gimana teman-teman? Ada bertanya? Aman? Oh ya masih aman katanya. Masih dipantau, kali ya. Oke. Ada? Mungkin teman-teman yang dari salon mungkin kan dari tadi nahan. Kalau laki itu gimana sih? Apanya gitu mungkin. Bisa ditanya langsung aja. Mau tanya Pak? Iya. Boleh? Oh belum. Belum. Oke, tidak apa-apa. Tidak masalah. Bisa nanti. Lewat email bisa ya nanti di WhatsApp. MIRC bisa juga nanti chatting. Oh ada pertanyaan lagi dari Mas Iqbal. Oh boleh. Dari Mas Iqbal. Bang Jul, Halo. ini kalau tublok itu tertipisnya itu bagian tertipisnya itu bagusnya nomor berapa ya? Mantap tuh. Teknis sekali pertanyaannya. Luar biasa. Kalau potongan tublok itu sampingnya itu ya, sampingnya ya. Tipisnya itu Bagian tertipis. bagian tertipisnya itu berapa? Sebenarnya tidak ada patokan ya, cuman kita sebagai situasi pun harus bisa melihat si customer ini keadaan rambutnya bagaimana supaya titik bloknya itu tetap terlihat bagus dengan ini. Saran gue jangan terlalu tipis, minimal di 2, bukan minimal ya, maksimal tuh di 2 atau di 3.
Di 2 atau di 3? Jangan pakai 1,5. Gue pakai 1,5 itu untuk bagian bawah-bawahnya aja. Ngerapihin yang bagian-bagian sini itu 1,5 itu kena. Sisanya 2 atau 3 atau rata ke atas aja. Jawab ya? Jawab ya, Mas. 3, 2 supaya aman ya. 1,5 untuk bagian bawahnya. Wih, keren banget. Paham. Ada lagi? Boleh nih. Sebelum mana lagi mau tanya? Ada lagi? Mbaknya mungkin? Mbaknya yang baju hijau mau tanya? Dari Gatsby? Boleh, mau nanya? Nanyanya apa yuk? Gue sih ngerti banget tentang barber nih gue. Kita gondrong belum? Anti cukur ya? Cukur. Apa itu cukur? Apa itu cukur? Gimana? Ada yang mau tanyain? Ini yang gue pakai, ini nomor 3. Oke. Tadi kelipan overcome di bagian atas, ini gue ngeratainnya pakai nomor 3 bagian bawah. Oh, bagian bawah. Cuman secara keseluruhan sih ratanya nomor 3. Ratanya nomor 3 ya. Secara keseluruhan ratanya pakai nomor 3. Sebelumnya tadi di overcome ya. Sebelumnya tadi di overcome baru ratanya pakai nomor 3. Sebenarnya sampingnya juga bisa pakai gunting juga nggak masalah. Bisa juga di overcome gitu. Boleh silakan masuk bertanya. Kak mau tanya, kalau untuk potongan tublok itu tuh kalau rambut pendek nggak bisa ya? Kalau rambut pendek. Minimal pendek panjangnya berapa senti? Oke kakak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau potong tublok minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu panjangnya tuh seberapa gitu? Biasanya gue menyarankan customer kalau mau potong tublok itu biarkan rambut panjang sampai hidung semuanya. Sampai hidung rata ya? Rata, bagian belakang juga. Oh. Jangan cuma poninya aja. Oh, oke. Untuk potongan tublok itu baiknya semana. Untuk potongannya bagian depan itu kita potong di bawah alis pas mata. Oke. Tengah-tengahnya segini. Itu paling panjang Umumnya. Kenapa segitu? Karena ketika dia ngembang nanti jadi ke atas sedikit 1 jari. Jangan potongnya pas alis ini. Nanti ketika kering ke atas jadinya preskop. Oh gitu ya. Jadi gitu kak. Gimana sudah terjawab? Di bagian samping potongnya itu 1 jari di atas kuping. Tarik ke bawah pakai teknik one length, potong rata. One length ya. Ya. Nanti dia akan ngangkat jadi 1 jari lagi. Jadi begini tuh. Dia ngeblok jadi 2 jari. Oh gitu. Begitu. Jadi rata nanti semuanya di dekat alis. Oke. Jadi untuk cukur tublok ini maksimal atau untuk mendapatkan hasil yang maksimal memang harus nunggu rambutnya panjang dulu minimal sehidung. Itu minimal ya? Sehidung itu minimal atau minimal sehidung? Karena nanti dicukurnya di alis, Di bawah alis. Di bawah alis. Karena ketika rambutnya kering nanti dia akan naik sedikit jadi di atas alis. Jadi jangan langsung dicukur di atas alis karena nanti kalau ketika rambutnya kering akan naik sedikit lagi yang nanti malah Jadi cosplaynya Mael Filipin nanti. Iya, jadi kalau jadi segini ya bahaya gitu. Oke, sudah jelas ya. Kalau sampingnya juga tadi diambil tas kuping ya. Besar kuping. Tas kuping jadi nanti dia akan naik lagi gitu. Wow. Ilmu yang sangat Keluar bermanfaat. dari sini jadi gangster gitu. Gue langsung buka. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Teman-teman? Ada lagi teman-teman? Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan untuk mendapatkan maksimal kan sehidung gitu loh. Tapi kan banyak customer juga tuh ya kan yang suka datang padahal rambutnya masih pendek semata gitu kan atau semana. Nah itu gimana? Apakah kita berani aja gitu untuk cukur tublok atau suruh pulang? Apa gimana? Customer apa suruh ganti cukur yang lain gitu? Kalau ada yang tidak Kalau panjang. belum panjang banget tapi dia pengen cukur tublok gitu maksa pokoknya tublok gitu Nih ya. itu gimana? Biasanya aku paling ngebentuk polanya aja dulu. Oh oke. Polanya dulu sedikit terus
Saya paling dia sekitar 3 sampai 4. Oke, jadi kalau misalnya ketemu customer yang memang rambutnya belum bisa maksimal nih, kalau misalnya dicukur tublok, kita bikin polanya aja dulu. Kita bikin polanya, nanti ketika dia tumbuh, barulah akan menjadi pertublokan yang sempurna. Sebelum gue mau ngingetin, mungkin ada yang belum mengisi absen lagi. Sudah? Ada isi absen? Oh, sudah? Belum. Oh, isi absen dulu. Karena absen ini nanti dapat sertifikatnya dari sini. Iya, Jadi sama-sama. teman-teman yang mengisi, Amin. harap langsung isi. Nanti akan ada sertifikat. Tanah ya. Oh, bukan dong. Oh, hebat sekali acara ini. Kayak Bapak Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah. Ada lagi? Ada. Oh, Oke, boleh lagi. ini. Kak ini. Boleh Mas. Dari Bangun Rejo ya? Namanya siapa tadi Mas Ori? Bowo. Bowo. TikTok. Bowo TikTok. Bukan. Oke. Beda dong. Ayo Bowo TikTok. Bang Julek, potongan tublok apakah harus disebut tublok atau disconnect? Itu kan biasanya kan potongan tublok ada yang connect. Apakah potongan tublok itu harus di disconnect? Oke. Kayak macam internet. Paham, tapi lu bisa jawab ya. Cukuran tublok itu apakah harus disconnect? Kalau misalnya connect, apakah masih bisa disebut tublok? Ya. Harus disconnect. Harus disconnect. Kenapa dibilang tublok? Karena dia kata Polanya cuma sebelah. dunia ini adalah menjadi pemahaman yang berbeda. Di sini adalah sekitar 2 jari, sekitar ya. Tapi kalau Jarinya kalau kegedean 1 jari, kegedean. Jadi bagian samping itu dia harus membuat sebuah ada tingkatan yang sekitar 2 jari. Jadi harus Iya, membuat. gua kalau Nggak bisa motong-motong kita kayak gini yang- loh. Oke, berarti harus disconnect gitu. Fokusin Nah sebelah. ini sekarang sebelah sebelah. teknik apa lagi nih yang dipakai? Tadi kan udah yang 3 tuh udah dicopot sekarang. Nah sekarang ini apa? Dari Masih sebelah sama kiri ini langsung kalau ke di kanan sistem ya. kerja ini adalah detailing. Detailing. Oke. Untuk polanya sebenarnya udah sama semua sampingnya pendekannya udah sama, tinggal kita bagian-bagian yang ini Oh. masing-masing dari robot. Masih belum rata, kita ratain lagi. Oke. Mantap sekali. Ada lagi Kak? Pertanyaannya? Ini Mas Damar mau nanya Mas Damar. Oh ada. Kak, boleh tolong. Ada. Bagus sekali ya Bun, sebelah sana ya Bun. Anak sini bagus ini aku Susunya bagus dulu kayaknya. bagus ini. Pengen nanya mulu nih. Boleh. Dari mana nih namanya coba nih? Namanya Aldi dari Exostar Barbershop. Yuk. Yang mau saya tanyakan, kalau ada user-user di bagian depan, kira-kira untuk potongan tublok ini menurut Bang Haijul gimana Bang? Kalau ada user-user di depan Di depan, ya. sini ya. Ya, kira-kira kalau untuk dipotong model tublok gimana menurut Bang Haijul? Oke. Terus untuk bikin parting di bagian belakang, patokannya gimana itu Bang Haijul? Oke. Untuk bikin parting di bagian belakang, patokannya gimana dan juga kalau ada user-user. Emang ada ya user-user di Depan mata di sini di depan barbernya juga sering. Oke. user di Nah, depan. gimana kalau ada user-user di depan itu mengatasinya untuk cukur tublok itu gimana? Kalau user-user depan biasanya bagian depannya itu bakal kebelah. Jadi ketika kita bikin poni, Ada sedikit belahnya dikit. iya, pas keringnya itu akan membelah. Nah kalau posisinya rambutnya lurus, itu nggak bisa, karena pasti dia becah. Oh, benar. Kalau ikal itu masih Bisa diatasi. masih bisa diatasi, karena rambut ikal itu masih tetap bisa mengikuti ke bawah. Oke. Nah baiknya kalau ketemu kayak gitu kita bikin belah tengah aja, Oh. mengikuti besaran yang bagian depan. Oke, bayinya dibikin belah tengah. Sama tadi tuh parting di bagian belakangnya itu patokannya apa? Parting di belakangnya. Untuk bagian belakang. Ya. Untuk bagian belakang patokannya itu selalu di official tulang bagian belakang. Oh.
Bagian yang Coba kasih tahu dulu. ya, bagian yang paling nonjol di bagian belakang. Patokannya itu. Oh, Ya. ada ya. Coba pegang kepala kita masing-masing. Jangan terlalu ke bawah, Ah. jangan terlalu ke atas. Kita tuh punya biasanya yang Oh, iya, iya. nonjol di bagian belakang tuh ada biasanya. Ada ya, benar. Ada. Ada nih. Mau pegang nggak? Enggak lah. Oh. Oke. Jadi itu dia tadi Mas. Untuk bagian depan ini kalau misalnya ikal itu masih aman. Tapi kalau misalnya rambutnya lurus dia nanti akan ngebelah gini gitu. Jadi solusinya adalah langsung aja dibicarain sama customernya. Bilang nanti kalau sampai rumah agak belah sedikit, nggak apa-apa ya. Soalnya ini dia ada pusarannya di depan gitu. Gini. Oke siap. Dia pulang dengan aman dan rasa bahagia. Aku tuh pacarku blok. Aku tuh blok gitu. Ya, terus tadi juga partingnya di belakang itu. Nah, pas ditulangin ini, ya. Oke. Lanjut, ada lagi? Lanjut. Yuk. Boleh di sini lagi kalau ada yang pengen ditanyain. Ada lagi? Nanti kita istirahat jam berapa ya? Harusnya sih udah ya. Oh, harusnya sudah ya. Karena tadi kita Sudah. ini modelnya tadi tahu kemana dulu nih. Suka bikin panik nih. Sekarang masih masuk ke bagian detailing, teman-teman. Jadi ini bagian detailing untuk emang prosesnya agak lama ya untuk mendapatkan hasil yang sempurna di bagian samping dan juga belakang ini agak lama. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Benar. Dari sini V-nya kelihatan banget ya nih, V. Tuh. Oke. Nah ini di detailing. Dan bagian atas kayaknya akan kita selesaikan besok ya. Kalau kan belum besok jam 4 sore. Ya. Oke. Aman. Nah. Tapi kalau misalnya rambut yang paling aman untuk bikin tubruk itu gimana? Apakah rambut-rambut seperti saya cocok gitu? Gimana gitu? Karena lebih teksturnya lebih dapat di rambut kita. Kalau rambut lurus itu biasanya stylingnya agak susah. Oke. Dia tuh terlalu emas jadinya kayak batok aja. Oh iya, benar. Dulu juga pernah saya coba-coba ya. Sampai wah, kok bikin malu ya? Iya, bikin malu. Langsung gak dianggap sama keluarga gitu. Dicoret dari kakak. Iya, makan malam sendirian, gak bareng keluarga. Ada lagi mungkin? Ada lagi teman-teman? Pegangin terus Ada capek. lagi teman-teman? Capek cuy. Kesulitan atau keresahannya mungkin gitu. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu tentang comb hair dan juga curtain hair gitu ya. Saya lupa dari pertanyaannya apa. Sorry, pertanyaan apa tadi? Sorry. Gimana? Oh ini dari beberapa. Tadi gimana? Dia request ya? Request kok. Requestnya apa? Teknik cara styling comb hair style. Oh, apakah ada yang bisa dijelaskan dari teknik styling comb hair dan juga curtain hair? Gimana? Nggak ada karena temanya kali ini tublok. Oh, nanti kalau mau Nanti kau bikin di YouTube aja. oh nanti dibikin di YouTube aja katanya. Oh, nanti dibikin di Jadi YouTube. jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa sisiran. Ada lagi bagian sana mungkin kakak-kakaknya itu untuk curtain hair ataupun comb hair ataupun tublok gitu ya. Karena belakangan sekarang anak-anak zaman sekarang sudah mulai jenuh dengan potongan yang pinggirnya habis gitu ya. Gitu. Dulu hampir semua anak di Indonesia pinggirnya habis dulu. Makanya. Sekarang gua pakai gunting blending di sini. Bedanya gunting blending itu di bagian bawahnya
Di bagian jempol itu yang geriginya, dan di bagian yang jari manis itu dia sedikit bengkok, melengkung. Bedanya sama gunting sasak apa ini? Ini Oh, ini gunting sasak. Aku bodoh sekali teman. Sorry bro. Nah, sebenarnya sasak itu kalau di dalam dunia salon itu dia teknik styling untuk membuat volume pakai sisir sasak. Oke. Nah, kalau sebenarnya kalau gunting ini ya gunting penipis aja. Oh. Bedanya ada yang blending, ada yang reverse, ada yang thinning. Oke. Ini yang blending. Blending untuk menyatukan ya, kalau blending dia. Oh. Ya, nge-blend. Ngeblend. Oke. Selanjutnya menggunakan gunting blending. Kita lihat. Oke. Ini untuk semua bagian atau bagian belakang? Semua bagian ya? Dari samping, belakang, dan juga samping lagi. Jadi semua bagian diratain menggunakan gunting blending. Punya semua berarti ya tukang cukur ya gunting blending, harusnya ya punya semua gunting blending. Ada pertanyaan lagi? Boleh sebelah sini belum ada nih nanya nih. Ayo dong. Di captionnya tadi kan Di bawah hasil udah apa ya? ditulis tuh di Pringsewu Lampung. Ada mungkin sebelah sini? Ada? Tidak ada? Oke. Oke, baik. DM aja, DM. Kalau malu DM aja ya, DM. Masih menggunakan gunting blending pemirsa. Bisa saksikan gunting blending. Ada teknik khusus nggak sih menggunakan gunting blending? Nggak ada, gue rasa kalau cara megang gunting gitu udah pada ngerti ya. Udah paham lah ya semua. Udah banyak yang mengajari gitu ya. Iya. Udah banyak. Ada yang belum paham ini pegang gunting. Bang. Coba sebentar. Mau tanya apa? Santai. Sabar. Bisa saja baik-baik. Santai dong. Gue mau tanya gunting sasak blending kan? Setahu gue kok kayaknya macam-macam ya. Ada yang lebar, ada yang tipis tuh. Nah gitu doang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa macam itu model gunting Berapa sasak? macam Iya. model gunting blending? Iya. Silakan Google aja bro kalau nanya. Tuh kasih tahu. Kira itu berapa harganya? Oke. Berapa macam sih gunting blending tuh? Sebenarnya cuma satu aja, cuma lebih macamnya itu Tipisnya, ada iya apanya namanya? ukurannya. Ukurannya, persennya berapa yang keambil? Ada yang 25%, ada yang 50, 60, 80 ada nih, itu ada. Nah kalau yang lebih 50%, 60% itu biasanya dia lebih gede giginya. Oh, oke. Nah itu untuk Nah ini yang dipakai berapa persen? panjang biasanya. Ini 25%. Ini 25%. Iya, 25%. 25% untuk pengambilannya ya. Berarti dari rambut yang diambil guntingnya 25%, 28%, 50 dan bahkan ada yang sampai 80%. Berarti itu rapat banget tuh kalau 80% tuh. Oh justru lebar. Ya, lebih gede-gede. Oh ya, so tahu. Sorry, mohon maaf teman-teman. Abang jago. Sorry abang jago. Tukang cukur semua bro sini bro. Gimana ada lagi? Ada lagi? Ayo dong. Apa Soalnya sih? yang di itu Ini belum bagian atasnya nih. nggak kepake. Enakan yang tipis. Bisa dipegang Rian. Sebentar lagi. Iya, Ada lagi? yang tipis itu. Pertanyaan? Di belakang sana mungkin. Ada cuy? Baik, nanya baik. Sini, kakak-kakak. Oh ada. Oh
Di sini dulu kayaknya ya. Mic gue di sini nih. Ada satu lagi, boleh nggak? Lebih nggak? Baik, Pojok dulu. coba. Gimana? Rachel mau tanya, kalau kita perhatikan dari awal tadi kan Bang Rachel menggunakan teknik overcome Iya. sisir. Betul. Tadi sudah dijawab, bisa menggunakan clipper, menggunakan guard nomor 4. Kalau kita cari amannya, nah, makanya hasilnya sebenarnya kalau Bang Rachel dan lebih cepat mana sebenarnya? Hasilnya sama nggak menggunakan teknik overcome dan kita nanti pakai clipper guard nomor 4 kemudian guard bawahnya lagi, itu lebih cepat mana dan hasilnya pun sama atau tidak sebenarnya? Oke. Terima kasih. Kita rangkum dulu. Satu lagi. Rangkum ya. Supaya Di sebelah mana tadi? pengen minum saya. Tanya dari sini ya. Mana dong? Tunjuk kanan? Oh di belakang. Boleh. Yang mana? Oh lagi boleh. Kasih contoh dong cara pembuatan outline yang baik dan benar. Bang Haijul kasih tahu dong cara penggunaan teknik outline yang baik dan benar. Sorry. Teknik apa? Outline. Outline. Oke. Tadi dari sana udah ada pertanyaan. Ada lagi? Yang lebih cepat mana dan juga lebih maksimal mana? Ya tadi ya menggunakan teknik overcome, pakai gunting atau pakai clipper dan lain-lain. Oke. Dan di sini teknik mengenai outline. Oke. Mungkin dijawab dulu. Bagian samping sebenarnya kalau gua bekerja, gua pakai dua sistem itu, dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita pakai guard, kepala orang itu tidak sebulat itu. Kita pakai guard rata nomor 2, nomor 3, itu pasti nggak rata tuh. Pasti ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar. Nah kalau disamain pakai guard, itu hasilnya tidak begitu rata, kecuali kepalanya bagus banget. Makanya penggunaan overcome ini menjadi penting untuk meratakan semuanya supaya tumbuhnya juga bagus. Itu baik. Jangan cari cepatnya, jangan cari pengen buru-buru gitu. Yang penting semuanya jadinya itu rata dan tumbuhnya bagus. Dalam keadaan kering. Iya. Enaknya ya. Cuman kalau basah juga enak juga. Basah lebih enak ya. Kalau basah lebih enak biasanya ya. Oh ini satu lagi. Mana sih Mbak ini dah? Tadi main itu benar. Outline ya, yang baik dan benar. Yang benar itu sebenarnya dalam potong rambut agak ini ya, maksudnya Relatif. Semua teknik itu bebas. Semua itu yang penting tahu dasarnya. Nah, dasarnya ini adalah penggunaan outline itu bagaimana. Untuk tublok biasanya bikin outline di bawah-bawah sini. Untuk tublok itu di bagian samping sini itu tidak gua potong biasanya. Bukannya tidak boleh potong karena gua lebih suka stylenya itu natural, tidak kaku. Betul. Tapi di bagian atas kuping, nah ini tetap gua potong. Karena di bagian situ tuh biasanya si orang ini terlalu tidak rata gitu. Kalau pengen semuanya dibikin outline, gua itu bikin outline tidak pernah yang mengambil semua rambutnya, itu nggak sih kayak. Dan coba di sini. Untuk potong-potongannya Mesir yang clean fade segala macam itu kan kita butuh tegas di bagian tempel sini ya. Nah, untuk potongan-potongan Korea biasanya gue tidak menghiraukan itu, gue pengennya tetap natural aja. Jadi gue potong yang benar-benar keluar 1, 2 aja, nggak semuanya. Nah, jadi dia tetap natural.
tapi tetap nggak yang terlalu panjang, terlalu pendek, tetap diratain, cuman nggak sampai garisnya itu tegas banget gitu, gitu ya. Nggak, kalau yang baik dan benar ya bagi gue nggak ada. Lebih ke tujuannya kita itu potongnya lebih kemana. Kalau emang stylenya pengen natural ya silahkan, nggak dipotong juga nggak apa-apa, nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa. Dan semua itu juga berdasarkan keinginan customer pastinya kan. Customer maunya gimana gitu. Tinggal kita menyesuaikan maunya customer aja. Kalau maunya dibikin yang tegas banget garisnya silakan. Kalau mau bikin yang natural juga tidak apa-apa. Ada lagi tadi ya pertanyaannya? Tadi sebelah mana? Ada lagi? Sebelah sana ya. Oh, oke, boleh. Silakan. Wih, terlalu. Bang Jule, tanya dong. Boleh. Namanya siapa itu? Coba. Sulaiman, Bang. Sulaiman. Dari mana nih Ganteng coba? Dari Metro. Dari Metro. Mau tanya nih Bang. Sebenarnya banyak sih pertanyaan, tapi satu aja lah gitu. Kemarin itu sempat ketemu customer yang rambutnya lurus Bang. Gitu. Dia tuh, gue tuh pengen banget gitu loh. Santai. Gue tuh pengen banget cukur potong rambut model tublok. Gitu. Tapi gimana ya? Katanya kan kalau rambut lurus itu kan kurang pantas gitu Bang ya. Rambutnya tuh mangkok banget gitu. Atau apa sih culun banget gitu loh. Tapi dia pengen banget gitu ya. Terus coba kita edukasi atau kita kenalin apa namanya? Tapi sayang sama customer saya. Oh enggak. Sayang. Kirain saya. Itu saking sayangnya pengennya kasih solusi. Oke, akhirnya dikasih solusi. Dikasih solusi, cuman kan kita belum tahu solusi itu tepat atau enggak gitu loh. Coba sih kalau rambutnya tuh dikeriting dulu. Oke. Kalau pada saat itu solusi yang dikasih dari masnya apa? Ya seperti itu. Cuman kan kita belum tahu jawaban yang tepat langsungnya tuh seperti apa gitu. Oke. Coba sih kalau dikeriting dulu itu kan keritingnya kan bukan alami tuh. Oh berarti dikeriting dulu. Iya, keriting buatan. Solusinya dari mas waktu itu. Keritingnya buatan gitu loh. Maksudnya untuk hasilnya itu tuh sebenarnya lebih bagus. Enggak. Terus nanti kalau ketika dia mulai pertumbuhan gitu, itu hasilnya tuh lucu enggak gitu kan? Lurus gitu. Oh iya. Dan dari dasarnya dia rambut lurus, terus dikeritingin karena dia pengen tublok. Ya, nah, nyantol ini ngantuk. Kan udah betul. Gimana gitu hasilnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, Terima kasih Bang Jere. Ini adalah pengalaman ya, pengalaman. Tapi masih ingat customernya yang mana? Ya, mukanya ingat ya. Oke. Jadi pada saat itu Mas Sulaiman ini menemukan customer Pak. Dan begitulah. Ya, Sulaiman ya. Terima kasih. Ngantuk coy. Customer lurus. Biasanya kalau dia maksa, kita cara kasih solusinya adalah biasanya kalau gua, Mas, rambut lu ini kan lurus, lemas, potongan tublok itu akan jadi mangkok di rambut lu. Sebelum gua potong itu gua kasih tahu kayak gitu. Karena rambut lu kan lurus, lemas. Potongan tublok itu potongan yang polanya itu seperti mangkok. Nah kalau di rambut lurus, kalau emasnya mau bagus, itu harus styling, diberantakin, di tekstur di akhirnya. Emasnya siap atau enggak? Oke, betul. Jadi lebih ke deal di awalnya bagaimana gitu. Oke. Kalau memang, ya kita memang tahu itu akan jadi mangkok, cuman kita kasih tahu. Terus setelah itu kalau dia mau, oh ya udah dia mau terima resikonya, konsekuensinya harus styling, ya udah potong. Jadi itu juga mempeриrit kerja kita. Jadi kita dealing di awal. Gimana nih kalau misalnya saya bikin nanti akan ada sedikit bentuknya seperti mangkok gitu ya kan? Oh, ditanya lagi, boleh? Lagi. Kalau yang seandainya dikeritingin dulu itu gimana hasilnya? Kalau dikeritingin dulu menurut atau kita saranin ke model yang lain memang ini nggak bisa dipaksa. Oh gitu. Kalau dikeriting itu gimana gitu? Apakah hasilnya sama dengan yang keriting alami? Atau nanti ketika pertumbuhan itu nanti akan lucu gitu? Apa dikeritingin dulu? Kalau misalnya dikeritingin dulu hasilnya gimana? Karena dia mengiyakan ketika coba nih kamu keritingin dulu kalau emang bener-bener kamu pengen
Oke, paham, saya paham, santai. Santai ya. Santai ya. Sebelum gue jawab pertanyaan, kita masuk ke potongan bagian atas dulu. Bagian atas dipotong semua sama rata ke bawah, pakai teknik one leg, 0 derajat. Nah, di bagian depan ini biasanya gue tidak akan potong terlalu pendek dulu, lalu di bawah alis. Nih, di atas itu, tengah-tengah. Sini ya. Ya. Supaya nanti ketika dia rambutnya kering, tidak terlalu pendek. Kita potong semua sama rata ke bagian belakang. Ke bagian belakang semua potong sama rata ya. Oke. Sambil memotong sama rata, pertanyaannya kita keep, nanti kita akan dijawab. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ayo tanya, boleh. Ada? Tidak ada ya? Oke. Oke. Jadi solusinya. Tapi waktu itu jadi dikritikin dulu apa gimana mas waktu itu? Oh gimana? Ya kan, aku bilang besok aku tanyain ke guru yang lebih tepat lagi. Pikir dulu guru yang lebih tepat itu kan Pak Hejun yang lebih paham dengan tublok gitu. Masa sih? Kan baru akhir-akhir ini aja. Gitu. Karena kan ada yang bilang itu belajar dengan guru yang tepat. Oke, benar-benar. Lebih baik. Pakai kuat dong ya. Ya siap. Berarti belum dicukur itu dia, belum. Jadi disuruh pulang dulu, suruh kritikin dulu, baru besok datang lagi. Sabar ya orang-orang sekarang. Boleh, sabar sekali orang-orang Lampung. Baik, gue mau ngingetin ada yang mungkin belum absen karena nama-nama ini akan tuh sertifikat. Gimana? Sorry. Ngikutin pinggir kan? Ini masih di bagian depan, kita lihat. Depan semua dipotong one leg atau sama rata. Ada layarnya dikit katanya kan, buat pinggirnya. Lihat ya. Layar miring. Dan model yang kita hadirkan hari ini juga spesial. Ini model yang sangat spesial. Kita datangin jauh-jauh dari Rusia, Uganda. Dia memiliki tekstur rambut yang sangat creamy. Sangat lucu sekali ya wajahnya gitu ya. Terlihat nyaman. Setelah ini panggilannya Ju Korea. Habis ini ngomongnya sambil Bongo. Lalu kayak gini amat. Semua dipotong sama rata ya. Jadi nanti setelah ini kalau ada yang nanya lagi orang Lampung bilang, "Bang, kalau di Lampung mau cukur tublok di mana rekomendasi?" Kita bilang semua barber di Lampung sudah bisa gitu ya. Oke. Semua sudah bisa. Semua sudah bisa. Mantap. Sekali. Ini bagian belakang ya. Tetap potong rata juga ya. Semua kita potong rata. Ada lagi pertanyaan mungkin? Di sebelah mana? Sebelah mana? Oh boleh. Boleh. Dari mana mas? Dari Metro. Dari Metro, namanya? Namanya Pak. Bang Jul mau nanya, kalau untuk potongan tubruk sendiri cocok di semua jenis
bentuk kepala tuh enggak ya? Oh. Kan kadang ada juga itu yang bentuk kepalanya. Benar. DPL gitu. Benar. Ada yang kepalanya kotak ya, kepalanya kotak. Iya, Kepala kotak kayak kotak ini. Iya. Gimana tuh? Thierry Henry gitu ya, Gandil gitu ya. Ada yang kepalanya ke dalam, menjauh ke dalam. Kok senang? Ada yang kepalanya komputer gitu. Beda kan? Komputer belakang. Beda jauh. Macam-macam memang. Tapi ntar kita akan jawab setelah. Sorry, Terus setelah ini ya. Ini masih fokus kepada sama rata. Sini. Oke. Caranya mungkin ke Gatsby mau nanya? Nanya kapan makan siangnya gitu ya? Iya. Capek ya? Kabar ya? Gitu ya. Ini masih di bagian samping dibuat sama rata. Dan dibuat sama ratanya pun nggak cuma sekali kalau misalnya gue lihatnya ya, jadi nggak langsung satu gitu loh, jadi kayak satu dulu sebagian, baru sebagian lagi di atasnya, baru sebagian lagi di atasnya gitu. Karena ada beberapa proses kalau misalnya kita lihat, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail sama Hijau. Oke. Ini dulu dijelasin dulu. Semua sama rata dan yang paling penting adalah di bagian belakang itu kita harus melihat gimana pasnya. Biasanya yang gue lakukan adalah di bagian belakang ini agak turun sedikit. Ini terus turun sedikit. Bagian sini tergantung kepalanya kalau ini. Nah, banyak kejadian potong tulang itu depannya itu terlalu tinggi, belakangnya terlalu ke bawah. Jadinya dia begini tuh. Mulet ya? Iya, kayak mulet. Itu secara penglihatan gue tidak enak untuk kalau tublok kayak gitu ya. Jadi tublok itu depannya tetap harus lebih yang ininya rata, terus depannya lebih ke bawah sedikit, dan ini jangan terlalu ke bawah. Gitu. Jadi hati-hati di bagian belakang dan bagian depan, jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu kependekan ke atas gitu. Dijawab, mungkin ada pertanyaan tadi dari masnya, katanya kalau misalnya yang tadi customer yang tadi nih, yang tadi dia kan disuruh ngerintingin dulu. Nah, kira-kira hasilnya gimana? Apakah masih bisa maksimal? Adakah gimana? Lebih ke keriting dan lurus itu lebih apa ya? Tidak terpatok karena itu sih. Kalau dia mau stylenya keriting ya silakan. Tublok memang lebih maksimal di rambut yang vertikal memang. Oke. Kita kasih tahu ke dia. Cuman kalau memang tidak bisa ya sisanya Giling-giling aja ya. Iya, kalau dia mau ribet pakai catatan curly di rumah sebelum berangkat. Mau pakai curly. Di Korea semua punya catatan curly. Tuh, cowok di Korea semua punya catokan curly. Nggak tahu sih, nggak semua. Oh enggak ya? Ah, bohong dia. Kirain itu dia Kan benar. tapi gini, 70 ini Iya, benar. ini benar. 70%, sekitar 70% cowok di Korea itu rambutnya dikeritingin. Dikeritingin ya. Iya, karena rambut mereka itu rata-rata rambut lurus dan lemas. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang di Indonesia ini kan untuk dikeritingin sendiri kan nggak apa ya, nggak bisa bertahan lama gitu loh. Iya. Itu gimana? Tadi dia bilang. Iya, gue nggak tahu di sini penyedia jasa pam itu udah sebagus mana ya. Oh iya benar. Karena di sana tuh pam itu udah banyak tekniknya. Ikalnya mau yang kayak gimana, keritingnya mau kayak gimana, itu bisa dibentuk. Oh. Selanjutnya itu pertanyaan dari siapa? Dari Mas ini ya? Di kepala yang bagaimana ya? Oh di kepala ya betul. Apakah cocok di semua jenis bentuk kepala ataukah?
Bentar dulu. Gue kelarin dulu atasnya dulu. Ya, kayak gini. Nah, untuk di bagian atasnya kita pakai layer dengan berpatokan di bagian yang paling depan. Oke. Kelihatan ya? Nah, oh di layering ya. Paling depannya ini yang paling pendek itu menjadi patokan untuk ke belakang semua. Kita bikin layer gini, semuanya diangkat ke atas, lurus. Kita ambil bagian tengah dulu untuk guideline nanti ke sampingnya. Yang paling kiri menjadi patokan ya. Yang paling depan. Paling depan. Oh, kita lihat. Semua sama rata ke belakang ya. Pengangkatannya 90 derajat. Nah, lurus 90 derajat. Oke. Udah jadi bagian tengah kita punya garis petunjuk, punya guideline. Tinggal sisanya bagian samping kita potong juga 90 derajat. Angkatnya ke atas semua sama rata. Sama rata ya. Nah, kelihatan ada yang belum rata di bagian kanan. kelihatan ya, belum rata ya. Kita ratain. Ratain lagi. Ya, semua ke belakang. Ikutin. Oh, garis tengah tadi. Garis tengah yang sudah dibentuk tadi, yang ketika potong sama rata, lalu dibuat lagi. Potong jurusnya kayak gitu. Oke, jadi bentuknya plus gini. Setelah lurus, jurus potongnya kayak gitu nggak? Gini. Apa ya? Aduh, nggak berani bro. Ganteng dia ternyata ya. Baru lihat diri. Keren juga mas. Di bagian lebih ke samping lagi. Kita buat sedikit layer. Lebih ke samping lagi. Tadi kan rata nih bagian tengah. Nah, di bagian sini itu bengkok sedikit patah. Bengkok sedikit ya. Pengangkatannya nih berapa nih? Layer ke bagian samping. Oh. Di sini gue pakai teknik point cut supaya tidak kerja dua kali. Dan hasilnya nanti langsung texturizing. Langsung teksturnya lebih dapat. Berarti atasnya kalau misalnya gue lihat dari tadi hanya menggunakan gunting nih. Nah, atas hanya menggunakan gunting, tidak menggunakan bahan senjata tajam yang lain. Ya pasti gunting dong. Masa pakai? Maksudnya nggak pakai mesin gitu loh pak ya kan? Tapi bisa pakai mesin apa gimana? Bisa. Bisa juga pakai mesin. Senyamannya kita. Selalu gue bilang yang penting tahu dasarnya, tahu tujuannya mau kemana. Oke. Jadi selama tahu tujuannya mau cukur kayak gimana, mau pakai gunting, mau pakai clipper, itu boleh saja, sah aja. Masih layering ya.
tepian ya. Bagian tepian rambut sini. Untuk bagian belakang yang tadi V ini kita buat graduation supaya melengkung di bagian belakang. Jadi pengangkatannya graduation itu 45 sampai kurang lebih 60 derajat. 45 sampai 60 derajat. 90 derajat itu lurus. Lurus 90 derajat. Nih. Di situ. Nah, kita angkat. Nulisnya di buku itu ini bagian yang saya buku. Iya. 45 derajat ini agak ke bawah. Nama asli dah. Ya. Hah? Kalau 90 iya. derajat itu lurus. Arman Ini Santoso. agak ke bawah. Santoso. 45 sampai 60. Ya, kalau vertikalnya bisa kalian ambil begini. Oh, bisa juga begitu ya. Ke bawah, serong. Serong. Apa itu? Bukan. Kan ini buat barber. Santos the barber. Ada the. Santos tukang cukur. Ini pertanyaan masih dari Mas. Apakah tublok ini cocok untuk di semua jenis atau bentuk kepala? Tentu saja ada teknik-teknik khusus. Kalian apa? Hanya yang kalau hanya nggak bisa mungkin di kepala charger ya Mas. Bercanda dulu ya, maaf ya, sorry. Itu apa? Maaf, Oke, kita balik lagi ke awal. Lama Pertama, diganti sebelum apa? potongan rambut itu terdiri dari 1, 2 atau lebih Iya. teknik dasar, terus ditambah texturizing dan styling sebelum potongan yang lengkap. Ini sudah teknik dasar sudah masuk semua. Texturizing tadi sebagian atas sudah point cut. mungkin bisa kita recap Pak. Tadi dari sampingnya tekniknya apa? Di bagian samping kita pakai layer sama rata semua. Kalau di clippernya itu nomor 3 atau nomor 4. Terus di bagian belakang graduation atas layer lagi. Nah, yang terakhir adalah kita finishing, bukan finishing. Yang terakhir kita buat texturizing lagi di bagian samping-samping sini supaya tidak kaku. Karena tadi kan potong benar-benar rata. Nah, itu bisa menggunakan teknik point cut atau deep point cut. Deep point cut itu lebih dalam. Kalau point cut hanya di ujung. Kalau deep point cut lebih dalam. Beda jauh ya. Ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Sampai sini paham ya? Gimana? Oke, Mas, ini tolong ada pertanyaan. Sorry. Santai dulu, santai. Nggak bisa santai, waktunya ngopi. Oke, sorry. Oke, kita sebentar lagi akan ngopi. Oke, kita tahu. Gue juga pengen kali ngopi, bro. Oke, gimana? Kayaknya intinya minta dicukur juga. Tublok yang rambut lurus pas nih kayaknya. Oh, jangan. Anu Kang, dari tadi kan kita bahas tublok. Iya. Saya pribadi terus terang mungkin kalau rekan-rekan yang lain paham semua lah tublok itu seperti apa. Saya pribadi belum paham tublok itu apa sih sebenarnya. Tadi kayaknya belum dibahas. Oke, nanti akan kita jawab. Ada 2 pertanyaan yang masih kita tabung di sini ada. Tublok itu apa sih? Gitu. Dan satu lagi juga, apakah tublok cocok di semua jenis kepala atau bentuk kepala? Nanti akan dijawab langsung. Oke, TWU. Apa artinya? saat ini texturizing. Apakah texturizing juga ada teknik khususnya? Bukan tuh. Sudah. Hah? Poin 2 itu Apa? TO tuh. point cut dan juga deep point cut. Biasanya TWU. Apa artinya? Bentuk bagian texturizing. Coba. Iya. TWO apa artinya? Kalau blok kan udah tahu ngeblok kan. Sabar
main mobil. Ini loh orang gua aja ini kok. Coba kamu yang Oke, sekarang masuk ke styling menggunakan hair dryer. ada yang ini kemana? Ini dia menggunakan hair dryer. Apa? Yang urban ada urban nggak? Kalau untuk produk rambut yang cocok tublok itu ada nggak sih? Untuk styling pada saat tubloknya? Iya. Ada. Nanti tolong dijelaskan mungkin ya. Urban style. Nggak usah pakai sepasi. Iya. Mati batasan Ya. Oke, untuk styling karena di sini posisinya jenis rambutnya ikal itu tidak perlu yang bagaimana karena tublok itu bagusnya memang rambutnya lebih di tekstur lebih berantakan dan volumenya sudah dapat di rambut ikal. Jadi kalau buat di rambut lurus memang harus agak diangkat dan pakai tambahan produk. Nah, produk yang cocok itu bisa clay, ya powder. Pomade yang oil base bisa aja cuman tipis, ya sedikit aja. Ya. Sedikit aja. Nah, tadi ada pertanyaan apakah di semua bentuk kepala cocok gitu? Ya. Betul. Ya sebenarnya cocok nggak cocok itu kan bagaimana kita cara menghadapi si bentuk kepalanya ini ya. Kalau bisa atau enggak semuanya bisa. Cuma lebih ke gimana cara kita melihat potongan tubuh itu cocok sama orangnya. Gimana si orangnya itu pede dengan potongan ini. Kita harus mengedukasi mereka, si customer-nya, supaya mereka pede dengan potongan itu. Tadi udah dijawab belum? Tapi tidak memaksakan juga. Sebenarnya di semua kepala harusnya bisa cocok. Ya, cuman polanya itu kita harus beda-beda. Di kepala bagian ini dia tidak bisa terlalu atas, tidak bisa terlalu pendek. Si Verly suruh manjangnya. Kan ikan itu kita harus punya dasar potongan tadi supaya 3 hal itu ya. Supaya potongan itu bisa aman di semua bentuk kepala. Ada layering, ada juga potong rata atau one leg ya, dan juga graduation. 3 hal itu sebenarnya yang paling penting ternyata teman-teman. 3 hal itu akan menjadi penting dan menjadi istilahnya rumus ya, bisa dibilang itu rumus. Bukan rumus, lebih ke fondasi, semua teknik dasar itu sama. Oke. Semuanya dari 3 hal itu ya. Cuman itu kalian harus pelajarin lebih dalam basic dulu sebelum kalian metode tublok, pop-up dan lain-lain. Itu yang harus paham itu basicnya. Pertanyaan yang tadi tublok itu apa ya? Itu ya. Ya jadi kalau dibilang tublok itu apa? Tublok itu potongan rambut. Iya sih. Tahu. Ya mungkin lebih dalamnya itu sejarahnya bagaimana? Kenapa? Namanya tublok. Tren ini ya kalau namanya tublok jelas di awal tadi gue udah kasih tahu tublok itu di bagian samping itu ngeblok sekitar 2 jari. Potongannya makanya harus disconnect. Nah kalau untuk sejarahnya kenapa ini bisa tren, sejujurnya gue nggak tahu. Karena pada dasarnya si potongan ini ya Eropa juga ada yang makan begini, kita juga ada potongan mangkok. Masalahnya yang tren itu adalah stylenya. Si Korea ini ngebungkus tublok ini menjadi sebuah tren rambut yang memang
menjadi identiknya dia. Oh iya benar. Di sana itu ada dua, kalau gua bisa bilang tuh potongan tren yang untuk K-popnya dan untuk yang aktornya. Oke. Kalau yang aktor drama, drakor itu biasanya tidak ada tuh belum. Biasanya paling potongannya nyambung rata aja terus atas ke bawah. Untuk dramanya tuh. Untuk dramanya. Drakor. Ya, drakornya lebih banyak pemain, mereka lebih main aman. Nah untuk K-pop mereka lebih banyak, ada tublok, ada mulai, ada kawaii segala macam banyak banget. Jadi gua rasa yang bikin kenapa tublok naik itu adalah Korea, mereka membuat budaya ini itu apa sih kalau di kita itu dia ada modal dari pemerintah bahkan untuk budayanya itu disebar keluar. Yang gue baca seperti itu. Dan akhirnya apa ya sampai ditiru sama berbagai negara. Ya, bahkan BTS itu berpengaruh sama GDP negara, sama keuangan negara itu berpengaruh. Wow. Dari merchandise segala macam. Wow. Dan budaya style, budaya fashion di sana itu memang udah gila semua. Kayak mengubah wajah kelas itu udah kayak donat. Sampingnya. Luar biasa ya. Dan yang terakhir kita pakai produk, kita coba dari Gatsby yang lain mana ya? Ada yang Gatsby yang clay ada ya? Kakak Gatsby yang clay bisa kita ambil. Yang cocok ada dua jenis nih. Ini bedanya apa nih? Ini texturizing, ini board layer. Oke, nih kita coba pakai yang ini extra dry and more volume dari Gatsby. Aku cinta Gatsby. Terima kasih, seneng ya. Aku seneng. Mampus, bacot sih lo dari lo, bangsat. Santai lo, santai. Dia mau jatuh guys, yang rambut gondrong guys. Nah, ya lah. Ini dia seneng nih dia. Abang-abang model ini. Ya, potongan yang bagus, potongan yang baik adalah potongan yang tanpa produk harusnya sudah bagus. Produk ini hanya tambahan supaya model itu lebih maksimal. Jadi jangan sampai produk ini menjadi ya udah nanti tinggal kometin aja banyak ya. Jangan sampai kayak gitu karena kasihan orang itu tubuhnya nanti hancur di rumah. Jadi fokus ke potongannya dulu di luar produk. Makanya lihatin sebelum mereka cabut dari barber, jangan pas basah, jangan pas kasih tahu ini mas krimnya begini. Gitu ya. Kita coba clay. Kita pakai clay dari Gatsby. Aku pakai Gatsby dari kecil loh, Mbak. Aku belum mau berangkat sekolah pakai Gatsby. Kreasi. Alhamdulillah. Pakai Gatsby. Oh yang merah. Kita coba yang merah sekarang. Enggak dong, naik sini. Emang aku bodoh. Tidak bodoh. Yang merah agak lebih keras. Ada shiningnya, oke. Jadi untuk menyempurnakan Seluruh Indo. kita lihat Seluruh Indo. Ini loh. Seribu gitu kayaknya. Kan pada off semua. Iya. Kalau kita lihat memang untuk stylingnya tublok itu tidak ada pasti harus begini harus begitu ya, tidak ada ya. Jadi memang kalaupun dibuat natural berantakan pun juga
Tetap oke sih ini. Wush. Luar biasa. Apa? Ngembang? Hah? Iya. Itu tadi kan buat ngangkat corongnya itu loh. Oke. Cukup detail juga ya untuk stylingnya sendiri ya. Jadi ini konsepnya adalah berantakan yang diatur. Jadi kita atur supaya berantakan. Gitu, teman-teman. Nggak semua yang rapi, nggak semua yang berantakan itu tanpa diatur ya. Kayak masa depan kalian, tidak semua tetap ngatur. Oh, keritingnya gede-gede sih. Kalau dia tadi dia kan ngembang, cuman ngembang kan. Iya. Ini dia. Limit Pro. Selesai nih Pak. Oke, selesai. Silakan, kami persilakan untuk Bapak Haijul menjelaskan lebih dalam lagi. Saya Jeremy Deti pamit. Oke, jadi kesimpulannya adalah teknik dasar itu adalah segalanya untuk potong rambut. Jangan lupa bahwa semua itu harus kuat fondasinya. Ketika kita punya dasar potong rambut, ketika kita punya basic, kita mau potong apapun akan lebih mudah menghadapi jenis rambut apapun, asalnya kayak gimana pun dan bentuk kepala apapun akan gampang kalau kita punya basic rambut. Sekian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semoga ilmu. Oke, sudah semua? Atau masih ada yang belum? Bisa apa ya? Bisa.